Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Kita masih di course 2 dengan topik trigonometri. Di lesson yang keempat ini, kita akan belajar tentang identitas dan persamaan trigonometri. Identitas trigonometri adalah suatu bentuk persamaan trigonometri yang menghubungkan suatu perbandingan trigonometri dengan perbandingan trigonometri lainnya. Nah, sebelum kita mulai mempelajari tentang identitas trigonometri dan persamaan trigonometri, kita akan mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari di lesson yang pertama berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras. Misalnya saya punya segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Masing-masing sisinya adalah X, Y, dan R. R adalah hipotenusanya, selalu bernilai positif. Kemudian saya punya theta di C. Sin theta adalah depan per miring, artinya Y per R. Cos theta adalah samping per miring, artinya X per R. Tan theta adalah depan per samping, artinya Y per X. Ini dia. Kosekan theta adalah 1 per sin theta. Artinya, kalau sin theta itu adalah Y per R, maka 1 per sin theta adalah R per Y. Jadi, kosekan theta adalah R per Y. Sekan theta adalah kebalikan dari kosekan theta, yaitu X per R. R per X. Sedangkan kotangen theta adalah X per Y, kebalikan dari tan theta yang Y per X. Dengan memahami perbandingan trigonometri ini, kita dapat mencari identitas trigonometri dengan lebih mudah. Identitas trigonometri yang paling dasar yaitu identitas tangen dan kotangen. Saya rasa kalian sudah mempelajari ini dengan baik, di mana tangen theta itu merupakan sinus theta dibagi dengan kosinus theta. Dan kotangen theta adalah 1 per tangen theta, atau 1 per sin theta dibagi dengan kosinus theta, atau sama dengan kosinus theta dibagi dengan sin theta. Jadi, tan theta adalah sinus theta per kosinus theta, dan kotangen theta adalah kosinus theta per sin theta. Kita masuk ke identitas trigonometri yang berikutnya. Dari sini saya punya diagram Cartesius X, Y seperti ini. Dengan segitiga siku-siku A aksen O dan A. Saya punya theta di sebelah sini. Dari sini kita bisa mencari nilai sesuai dengan teorema Pitagoras menggunakan persamaan ini. Yaitu OA aksen atau sudut hipotenusanya sama dengan OA dikuadratkan ditambah dengan AA aksen dikuadratkan. Artinya, OA aksen kuadrat sama dengan 1. OA kuadrat adalah X kuadrat. Dan AA aksen kuadrat adalah Y kuadrat. Sehingga diperoleh seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Dari perbandingan ini, kita juga bisa peroleh bahwa kosinus theta itu adalah samping per miring. Artinya, X per 1. Atau kosinus theta sama dengan X. Dan sinus theta adalah depan per miring. Atau Y per 1. Artinya, sin theta adalah Y. Dengan mensubstitusi masing-masing cos dan sinus X dan Y-nya ke persamaan ini, kita dapat peroleh bahwa 1 sama dengan kosinus theta sama dengan X, atau 1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, itu sama dengan 1 sama dengan cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta. Ini adalah identitas trigonometri yang lainnya. Dari sini, kita bisa setelah mendapatkan persamaan yang 1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, kita bagi kedua rumusnya dengan X kuadrat. Menjadi seperti ini. Sehingga diperoleh 1 per X dikuadratkan sama dengan X kuadrat dibagi dengan X kuadrat menjadi 1.
Dan y kuadrat per x kuadrat itu sama dengan y per x dikuadratkan. Kemudian, kita substitusikan nilai y per x sama dengan tangen theta, sesuai dengan perbandingan di teorema Pitagoras. Dan 1 per x adalah sekant theta. Maka kita dapatkan identitas yang baru, yaitu sekant kuadrat theta sama dengan 1 ditambah tan kuadrat theta. Bagaimana kalau misalnya sudut ini persamaan ini kita bagi dengan y kuadrat? Ini dia hasilnya. Kalau persamaan 1 sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, kita bagi dengan y kuadrat, hasilnya kita peroleh seperti ini, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian, kita substitusikan nilai kotangen theta yaitu y per x, dan kosekan theta yaitu 1 per y. Maka kita dapatkan identitas yang baru yaitu ini, di mana kosekan kuadrat theta sama dengan kotangen kuadrat theta ditambah 1. Sejauh ini berarti kita sudah bisa mendapatkan 5 identitas trigonometri. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri yaitu persamaan yang mengandung suatu fungsi trigonometri dari suatu sudut yang nilainya belum diketahui. Fungsi trigonometri itu misalnya bentuknya seperti ini, di mana kalau kalian lihat ini adalah merupakan persamaan kuadrat yang mengandung fungsi trigonometri, yaitu mengandung kosinus dan sinus. Akan tetapi, bentuk ini mengandung nilai X juga, atau sudut yang memenuhi nilai X dalam suatu himpunan penyelesaian. Jadi, kalau misalnya persamaan ini kita faktorkan, kita akan mendapatkan masing-masing setidaknya 2 nilai X yang mengandung sudut-sudut yang memenuhi persamaan bentuk persamaan ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai X-nya yang berkaitan dengan nilai sudut? Kita bisa mendapatkannya seperti ini. Ada 3 bentuk penyelesaian persamaan trigonometri, yaitu masing-masing untuk sinus, tangen, kosinus, dan tangen. Penyelesaian ini didasarkan pada nilai yang sama dari perbandingan trigonometri untuk beberapa sudut dalam interval sudut tertentu. Nah, misalnya untuk sinus. Sin X itu sama dengan sin theta. X-nya sendiri akan bernilai sama dengan theta ditambah dengan K dikali dengan 360 derajat. K itu adalah bilangan bulat berapapun. Bisa 1, 2, 3, ataupun seterusnya. K itu biasanya menggambarkan berapa lingkaran penuh dari sudut yang diketahui. Misalnya, kalau sudut yang diketahui adalah 400 derajat, maka K-nya bernilai 1. Artinya, 1 lingkaran penuh dari 360 derajat. Maka, untuk mendapatkan nilai X-nya, kita dapatkan dengan persamaan seperti ini. Begitu juga dengan kosinusnya. Kita akan mendapatkan nilai X-nya dengan persamaan seperti ini. Dan tangen persamaan seperti ini. Untuk sementara, kita harus menghafalkan terlebih dahulu 3 persamaan ini. Kalian akan lebih memahami bagaimana mengerjakan dengan menggunakan persamaan trigonometri ini apabila kalian sudah banyak melakukan pengerjaan soal sebagai latihan. Nah, sekian lesson keempat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. See you on the next lesson ya.